Semakin jauh perjalanan ini, tempat ini semakin menyeramkan. Bersabarlah, Palastri. Kita harus tetap mencari. Aku yakin sekali malam ini hantu itu akan muncul, Dwi Pangga. Iya, perasaanku juga mengatakan seperti itu. Dwi Pangga, kalau begitu mari kita teruskan perjalanan. Iya, Palastri. Palastri! Palastri! Dwi Pangga tolong aku, Dwi Pangga. Rai tanganku, Palastri. Dwi Pangga, tanganku tidak sampai, Dwi Pangga. Ayo, Palastri. Ayo, Palastri. Biar aku membantumu. Pegang ekorku dengan kuat, Palastri. Bertahan lagi. Tidak. Palastri. Hina tidak apa-apa kan? Hina tidak terluka. Apa yang dilakukan malam-malam seperti ini di tepi jurang? Kami sedang mencari Mirnawati. Kamu sendiri sedang apa, Wisya? Butokala dan Arini berusaha untuk membunuhku. Tapi Mirnawati menyelamatkanku. Maksudmu hantu itu? Aku tidak tahu pasti dia itu hantu atau manusia. Tapi yang aku tahu, dia baik sekali. Dan dia juga yang sudah menyelamatkan Rati. Rati, dia masih hidup. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu keberadaannya di mana. Tapi yang aku tahu dia baik-baik saja. Wisya, tidak ada jalan lain. Kamu harus ikut dengan kami untuk kembali ke istana. Aku tidak bisa, Yunda. Sebelum Paman Hanggareksa menggunakan cincin yang asli. Dwi Pangga, aku minta tolong padamu. Tolong temukan cincin itu. Karena cincin itu sangat penting untuk kita semua. Baiklah. Aku pasti akan mencari cincin itu sampai ketemu. Kamu tenanglah. Terima kasih. Ini saatnya aku harus pergi. Dwi Pangga, Palastri, Paman. duduklah. Begini, Bopo. Kami baru saja mendatangi jurang tempat di mana hantu itu sering muncul. Lalu, apa hubungannya hantu itu dengan masalah ini, Ger? Kemungkinan dia adalah Mirnawati. Mirnawati? Berarti dia sudah mati. Tapi siapa sebenarnya dia? Kenapa masalah ini semakin tidak jelas, Ger? Bopo tenanglah. Ini semua belum pasti. Bagaimana kamu bisa yakin? Itu yang dikatakan Wisya, Paman. Tapi Wisya juga belum yakin. Apa Mirnawati itu masih hidup atau tidak? Aja. Dan Wisya juga bilang bahwa Narirati sebenarnya masih hidup. Sebenarnya apa maksud kalian? Kanjeng Putri Narirati masih hidup. Kalian juga bertemu dengan Wisya? Benar, Paman. Wisya dan Rati masih hidup. Saat ini mereka sedang berada di hutan. Tapi Wisya belum tahu di mana keberadaan Rati saat ini. Kenapa dia tidak pulang ke istana? Masih banyak yang harus kita rahasiakan, Bopo. Ini semua demi ketenangan. Semoga Wisya baik-baik saja. Kalau memang benar cincin itu palsu, kita harus mencari keberadaan cincin yang asli, Ger. Bopo benar. Tapi ingat, kita semua harus bersabar. Aku yakin, sedikit demi sedikit, titik terang pasti akan kita temukan. Iya, Ger. Bopo semakin penasaran dengan masalah ini. Dan siapa sebenarnya Mirnawati itu?
Anggareksa tidak boleh sampai tahu kalau akulah yang mengambil cincin itu. Kalau dia sampai tahu, dia bisa sangat membenciku. Anggareksa tidak boleh sampai tahu kalau akulah yang mengambil cincin itu. Kalau dia sampai tahu, dia bisa sangat membenciku. Wisya, kamu, Iya, Biu. Aku masih hidup dan aku selamat. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, Biu. tidak Wisya. Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu. Aku sudah bersalah selama ini. Aku selalu saja menyakitimu. Dan bahkan aku berusaha untuk membunuhmu, Wisya. Maafkan aku. Sudahlah, Biu. Aku mengerti Biu melakukan itu karena ada alasannya. Iya, dan aku sudah menyesali semuanya, Wisya. Sekarang Bajang sudah tidak ada. Dia sudah mati. Dan semuanya gara-gara aku. Sudahlah, Biu. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir. Dan tidak ada gunanya kita menyalahkan kenyataan. Yang harus kita lakukan adalah berlapang dada untuk menerima semua ini. Aku juga sedang berusaha untuk menerima semua ini, Biu. Ya, Wisya. Kamu benar. Aku juga sedang belajar untuk menerima semuanya. Mau kemana kamu butuh kalah? Menghancurkan Manguntur. Ada hal yang belum aku selesaikan. Tempat itu akan aku kacau balaukan. Pergilah dan kembali secepatnya. Biarkan dia pergi, Biata. Masih ada aku di sini. Apa maksudmu, Nagra? Kamu pikir aku orang buta dan anak kecil yang tidak bisa mengurus diri sendiri? Tidak usah sombong, Biata. Keadaanmu sekarang memang seperti itu. Dwi Pangga, kita sudah menempuh setengah perjalanan. Tapi kenapa kita belum menemukan apapun? Semakin jauh perjalanan ini, tempat ini semakin menyeramkan. Bersabarlah, Palastri. Kita harus tetap mencari. Aku yakin sekali malam ini hantu itu akan muncul, Dwi Pangga. Iya, perasaanku juga mengatakan seperti itu. Dwi Pangga, kalau begitu mari kita teruskan perjalanan. Iya, Pak. Palastri! Palastri! Masih banyak yang harus kita rahasiakan, Bopo. Ini semua demi ketenangan. Semoga Wisya baik-baik saja. Kalau memang benar cincin itu palsu, kita harus mencari keberadaan cincin yang asli, ya. Bopo benar. Tapi ingat, kita semua harus bersabar. Aku yakin, sedikit demi sedikit, titik terang pasti akan kita temukan.
Iya, Ger. Bopo semakin penasaran dengan masalah ini. Dan siapa sebenarnya Mirnawati itu? Wisya? Kamu... Iya, Biu. Aku masih hidup. Dan aku selamat. Aku datang ke sini untuk meminta maaf, Biu. Tidak, Wisya. Seharusnya akulah yang meminta maaf padamu. Aku sudah bersalah selama ini. Aku selalu saja menyakitimu. Dan bahkan aku berusaha untuk membunuhmu, Wisya. Maafkan aku. Sudahlah, Biu. Aku mengerti Biu melakukan itu. Karena ada alasannya. Iya. Dan aku sudah menyesali semuanya, Wisya. Sekarang Bajang sudah tidak ada. Dia sudah mati. Dan semuanya gara-gara aku. Sudahlah, Biu. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir. Dan tidak ada gunanya kita menyalahkan kenyataan. Yang harus kita lakukan adalah berlapang dada untuk menerima semua ini. Aku juga sedang berusaha untuk menerima semua ini, Biu. Ya, Wisya. Kamu benar. Aku juga sedang belajar untuk menerima semua ini. Aku pergi dulu, Biu. Iya, Wisya. Hormat hamba, Kanjeng. Bagaimana kabarmu? Baik, Kanjeng. Kedatangan kemari ingin bertemu dengan Bopomu. Apa dia ada? Salam hormat, Kanjeng. Hamba sangat senang Kanjeng bisa berada di rumah hamba. Ada apa, Kanjeng? Kedatangan kemari ingin mengundang kalian datang ke istana Kukurawan. Aku akan mengadakan upacara untuk pengesahan nama putraku. Selamat, Kanjeng. Hamba turut bahagia. Aku sangat mengharapkan sekali kedatangan kalian. Tentu saja, Kanjeng. Kami pasti akan hadir. Iya kan, Bopo? Tentu saja, Andini. Ampun, Kanjeng. Suara Andini sangat bagus. Kalau Kanjeng mengizinkan, Andini bernyanyi untuk menghibur para tamu undangan. Bopo bisa saja. Bopo membuatku malu. Suaraku tidak pantas didengar di istana, Bopo. Saya sering mendengar hal itu. Rasanya bagaimana kalau Andini menghibur para tamu undangan nanti? Baiklah, Kanjeng. Kebetulan sekali aku bertemu kamu di sini. Aku ingin mengundangmu datang ke istana Kurawan. Apa kamu serius mengundangku, Respati? Ya, aku akan mengadakan pesta dan upacara untuk pengesahan nama putraku Verendra. Iya, Respati. Tentu saja. Terima kasih banyak. Aku pasti akan datang. Baiklah, aku tunggu kehadiranmu. Kanjeng Putri,
Ada apa, Bajil? Maaf Kanjeng, hamba dengar Kanjeng ingin mengadakan pesta untuk pemberian nama Kanjeng Putra ya? Benar, Bajil. Maaf Kanjeng, maksud kedatangan hamba ke sini, hamba mau minta sesuatu kepada Kanjeng. Tapi itu juga kalau Kanjeng tidak keberatan, hamba ingin menyumbang sebuah lagu buat acara nanti. Karena hamba sudah menyiapkan lagu khusus buat acara itu Kanjeng. Baik, Bajil. Aku sangat senang dengan tawaranmu. Terima kasih Kanjeng, terima kasih. Permisi. Aku membawa berita yang mungkin kamu akan terkejut mendengarnya, Byakta. Berita apa itu? Respati dan Padmini akan membuat acara untuk putranya. Mereka akan memberikan nama pada putranya. Dan sepertinya upacara itu akan besar-besaran. Kurang ajar. Upacara itu tidak boleh berlangsung. Aku akan mengacaukan semuanya. Bagaimana kamu akan mengacaukannya? Sementara kamu seperti ini. Butokal, kamu harus membantuku untuk menulis lontar itu. Di mana lontar itu? Lontarnya ada di dalam peti. Aku sudah mendapatkannya. Sekarang, silakan tulis. Sampai kapan aku akan buta oleh awan ini? Dua bulan purnama. Tidak, aku tidak boleh 2 purnama seperti ini. Aku harus merubah semuanya. Silakan, kamu ganti tulisannya. Awan ini akan menghilang sebelum tengah malam. Sebentar lagi, awan ini akan hilang dari kepalaku. Kembalikan lontar ke dalam peti. Tidak ada jalan lain. Kamu harus ikut dengan kami untuk kembali ke istana. Aku tidak bisa, Yunda. Sebelum Paman Hanggareksa menggunakan cincin yang asli. Lebih bangga, aku minta tolong padamu. Tolong temukan cincin itu. Karena cincin itu sangat penting untuk kita semua. Baiklah. Aku pasti akan mencari cincin itu sampai ketemu. Kamu tenanglah. Terima kasih. Ini saatnya aku harus pergi. Sebenarnya apa maksud ucapan Wisya? Apa hubungannya cincin itu dengan kembalinya Wisya? Kasihan Wisya. Kasihan sekali kalau dia harus terus berada di hutan itu.
Ada apa, Palastri? Kenapa kamu melamun? Tidak apa-apa, Dwi Bangga. Aku dapat melihat raut kesedihan di wajahmu. Kesedihanmu adalah kesedihanku juga. Jadi aku mohon, Palastri, jangan sembunyikan apapun dariku. Terima kasih, Dwi Bangga. Terima kasih atas perhatianmu yang begitu besar kepadaku. Dwi Bangga, aku sangat merindukan Wisya. Aku dapat mengerti perasaanmu. Tapi aku mohon, bersabarlah. Karena aku juga akan membantu untuk mencari cincin itu, Palastri. Terima kasih, Dwi Bangga. Karena kamu selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih atas cintamu yang begitu besar. Sudahlah. Aku yang seharusnya berterima kasih. Cintamu yang begitu besar, suci, itu sangat berharga untukku. Sudahlah. Jangan bersedih. Rasakan hukumanmu, bocah tengik. Biar tahu rasa. Gara-gara kamu aku jadi malu. Ampun, Tongkat Malampir, lepaskan aku. Ampun. Tongkat Malampir, lepaskan aku. Aku tidak sembarangan kentut lagi. Benar. Kamu janji. Aku janji, Tongkat Malampir, aku tidak akan kentut sembarangan. Baiklah. Aku akan melepaskanmu sekarang. Tapi kalau sekali lagi kamu kentut di depanku, aku akan menghukummu 10 kali lipat lebih berat dari ini. Baik, Tongkat Malampir. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Diam kamu, Sambi. Kurang ngajar kamu, bocah tengik. Mau dibebaskan malah ngentutin lagi. Ini, rasakan hukuman tambahan dariku. Dasar bocah sial kamu, Grando. Biar sampai mampus kamu di sini. Ada sakit, Tongkat Malampir, ampun. Seharusnya awan ini sudah terlepas dari kepalaku. Kenapa tidak terbuka juga? Mungkin belum waktunya. Bersabarlah sedikit, Byakta. Lihatlah ke langit. Apa sudah tengah malam? Ya, sepertinya sudah lewat tengah malam, Byakta. Iya. Kenapa ini? Seharusnya awan ini sudah lepas dari kepalaku. Apa kamu tadi salah menulisnya, Byakta? Gunakan otakmu, Butokala. Aku menulis sebelum tengah malam. Kamu juga melihatnya. Sekarang cari lontar itu. Aku akan merubah semuanya. Sebentar, Byakta. Silakan tulis. Awan ini akan terlepas sekarang. Kurang ajar. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa awan ini tidak hilang juga? Ada satu kemungkinan. Lontar ini palsu. Ya! Kurang ajar! Bodoh kalian semua! Gara-gara kalian, barang-barang berharga milik junjungan kalian hilang semua! Ampun, Tuan.
Ampun kalian bilang. Kalian lebih baik mati. Ampun Tuan, ampun. Jangan hukum kami Tuan. Sekarang katakan, siapa yang telah berani masuk ke istana dan mencuri barang berharga milikku? Ampun Tuan, hanya ular siluman Mandakini yang datang ke sini ya Tuan. Tidak ada orang lain selain siluman ular itu Tuan. Mandakini. Sudah aku duga. Pasti ular terkutuk itu yang mengambilnya. Tunggu apa lagi? Lebih baik kita beri pelajaran pada ular siluman itu. Bunuh ular itu. Aku ingin memakan dagingnya. Ya, baik Biakta. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan masuk ke dalam istana ini? Tentu saja tidak. Buat apa kita masuk ke dalam istana? Kita undang saja ular sialan itu ke sini. Mandakini, itu pasti suara suling Biakta. Aja. Benar Pak Lastri. Dia pasti memanggilku. Kamu tidak boleh mendatanginya. Mandakini, jangan Mandakini. Nehi. Aku tidak mau Pak Lastri. Mandakini, jangan. Mandakini, tunggu Mandakini. Mandakini, kamu mau kemana? Lihat, dia datang. Mandakini, tunggu. Mandakini. Tangkap dia. Mandakini, ayo kita hadapi mereka. Apa kalian mampu untuk melawan kami? Ya. Ular siluman. Lepaskan dia. Cepat, kita kabur dari sini sebelum orang-orang Mangkutur tahu kedatangan kita. Baik, Narasi. Aku harus memberitahu Kamandanu. Kamandanu, gawat Kamandanu. Ada apa, Pak Lastri? Mandakini telah ditangkap oleh Nagraj dan Butokala. Kamandanu, cepat tolong selamatkan Mandakini. Tenanglah, Pak Lastri. Aku pasti akan membebaskanmu. Aja, menyingkir kalian. Bagus. Ternyata ular siluman ini sudah ada di hadapanku. Ya, dan dia harus bicara sekarang. Kamu telah mengkhianatiku, Mandakini. Mengkhianati tuanmu. Nehi, aku tidak mau ikut dengan kalian. Kurang ajar. Sekarang katakan, di mana lontar itu? Nehi, aku tidak tahu apa-apa. Jangan berbohong di hadapanku. Katakan, di mana lontar itu? Jangan pernah berbohong di hadapanku. Di mana lontar itu? Baiklah, aku akan membunuhmu. Ya!
Kala. Ya. Bunuh ular itu dengan kekuatanmu. Aku tidak mau mengotori tanganku dengan ular itu. Baik. Tunggu! Kamandar, jangan bunuh dia. Berani juga kalian datang ke sini ya? Mana lontar itu? Berikan lontar milikku. Ayo cepat. Nehi, jangan berikan lontar itu padanya. Dia bisa berbuat sangat jahat. Buto Kala, bunuh ular itu. Aku ingin melihat apa mereka mau melihat ular itu mati di depan mata mereka. Baik. Ya. Lontar itu ada padaku. Apa benar lontar itu ada padanya, Buto Kala? Ya, benar. Itu lontar asli. Sekarang berikan lontar itu. Lepaskan dulu Mandakini, baru aku memberikan lontar itu. Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Akulah yang berhak. Kalau begitu, kita bertukar bersamaan. Bagaimana? Tidak. Mandakini adalah pengikutku. Dia milikku dan budakku. Kamu harus memberikan pelajaran pada pengkhianat ini. Kalian tidak bisa memintanya begitu saja. Jangan berikan apapun kepada mereka. Pergi. Kau tak bisa lari kemana-mana. Serang! Pergi. Jangan ikuti aku. Pergi kamu dari sini. Tulis di lontar itu bahwa Byakta akan sakit. Tidak, aku tidak mau. Jangan lakukan itu, Naga. Paman, berikan lontarnya. Paman, berikan lontar itu. Kalau kau tak mau, aku akan menggigitmu sampai ke tulang-tulangmu. Pergi menjauh dariku. Cepat, lakukan yang dikatakan oleh Bajil. Kalau kamu melakukan itu, aku akan membunuhmu, Naga. Baiklah. Jangan lakukan itu, Naga. Maafkan aku, Byakta. Kurang ajar kamu, Naga. Ayo, cepat kita pergi dari sini. Aduh, sakit. Aduh. Cepat, mati dia. Apa yang terjadi kepada Kanjeng Byakta? Kenapa mukanya jadi lurus semua? Tutup mulutmu. Cepat periksa dia. Ayo. Baik. Gawat. Ini benar-benar gawat. Sepertinya Kanjeng Byakta terkena kutukan. Kutukan kepala kuplek. Cepat periksa yang benar. Ampun Tuhan, sepertinya aku tidak sanggup untuk mengobatinya. Bawa saja Kanjeng Byakta ke dukun. Ampun. Tabib gila. Nakras, bagaimana ini? Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan siapapun untuk menyembuhkan Byakta. Satu-satunya cara Byakta hanya bisa disembuhkan oleh buku masa depannya. Aja, terima kasih karena kalian telah menolongku. Jangan suka basa-basi. Yang namanya tolong-menolong itu sudah kewajiban manusia. Bukan begitu, Paman?
Kamu betul, Bajil. Sekarang ini ada satu hal yang aku sampaikan kepada Mandakini. Aja, apa itu Paman Guru? Sekarang aku punya cara. Bagaimana caranya untuk memaksa Biakta agar mau berubah kamu menjadi manusia? Aja, benarkah? Bagaimana caranya? Kita tetap akan melakukan seperti tadi. Dan kita minta bantuan Tong Bajil untuk menakut-nakuti Nagrats. Agar Nagrats mau memaksa Biakta agar merubah kamu menjadi manusia. Benar, Guru. Itu cara yang sangat mudah. Urusan takut menakuti Nagrats itu adalah urusanku, Tong Bajil. Nagrats di tanganku tidak bisa apa-apa. Kamu memang hebat, Bajil. Paman, aku itu memang ditakdirkan menjadi orang hebat. Jadi aku tidak bisa melawan kuasa takdir, Paman. Ada apa ini? Ribut-ribut di luar, Sambi. Ada apa ini, Sambi? Lampir? Kami datang ke sini untuk protes. Iya benar, kami datang ke sini ingin protes. Betul. Aku semakin tidak mengerti. Sekarang cepat, katakan dengan jelas apa maksud dan tujuan kalian datang kemari. Ternyata kalian orang-orang Kurawan sudah tidak menghargai kami. Betul. Tentu saja kami menghargai kalian. Kenapa kalian bisa berpikiran seperti itu? Kenapa kalian tidak mengundang kami dalam acara pemberian nama itu? Betul. Kau tidak menganggap kami. Apalagi kalian malah mengundang Tong Bajil dan kelompok musiknya itu. Ini penghinaan untukku. Lampir, tenang dulu. Bukan kami tidak mengundang kalian, tapi aku tidak tahu di mana kalian tinggal. Sebenarnya, kami ingin sekali mengundang kalian. Tapi prajurit kami takut untuk mengantarkan pesan undangan ini kepada kalian. Seperti itukah? Oh, bagus. Kalau aku ditakuti sekarang. Bahkan orang-orang Kurawan pun takut kepadaku. Respati, sekarang kami ini bukanlah penjahat atau pengganggu, tapi kami ini adalah kembang desa. Iya kan, Lampir? Sekarang ini kami menghibur semua warga. Benar juga ya. Kau mau coba bohongi aku ya, Respati? Hah? Baik, semuanya tenang. Ini hanya masalah kecil. Sebagai permintaan maaf dari kami, aku sendiri yang akan mengundang kalian dengan hormat. Aku minta kalian dan perkumpulan musikmu datang untuk memeriahkan acara pemberian nama putraku. Bagaimana? Baiklah, karena ini permintaanmu langsung, aku tidak akan menolaknya. Baiklah, terima kasih Respati, terima kasih Padmini. Anggap saja semua ini hadiah untuk anakku. Terima kasih Lampir. Baiklah, kalau begitu aku tunggu kedatangan kalian. Mari kita gembira. Mari kita gembira. Merayakan hari yang bahagia. Merayakan hari yang bahagia. Aku adalah perempuan paling cantik, membuat jantung orang dak-dik-duk. Kalau ada pria melihat aku, lupa makan, lupa tidur, mikirin aku setiap detik. Bagaimana lagu ciptaanku itu? Bagus kan? Lagu kita pasti akan bagus, Tongkat Mampir. Sekarang nggak ada lagi yang akan mengalahkan kelompok musik kita. Semua itu pasti gara-gara aku, Grandong, Inung. Gara-gara suara emas aku. Kalau tidak ada aku, kalian tidak mungkin bisa terkenal. Tutup mulutmu, Sambi. Kalau tidak ada aku, kelompok musik ini tidak akan pernah jalan. Nenek kayu, kepedean kamu. Sudah, jangan ribut. Nanti kalau kita ribut, malah kita yang rugi sendiri. Iya tuh. Dasar nenek kayu, aku sebel. Teman-teman, ayo bersama.
sama kita bilang. Yo, yo, yo. Kenapa kamu bersedih? Tidak apa-apa. Bilang saja kamu masih jomblo. Kita adalah ratu. Hati kita harus selalu menyatu. Kalau buat teman kita kasih bunga, kalau buat musuh Kita lempar sepatu. Aku Tom Bajil, pencipta hebat. Yo, Di depan aku yo, yang lain pada yo. lewat. Tongkat malampir, sudah peyot masih hamil, tapi tidak mau bertobat. Yo 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 yo. Yo, yo, yo. Yo yo yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Mari teman-teman, kita bilang apa? Yo, 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 yo. 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 Kanjeng, Arya Putra, hormatku Kanjeng Paman Respati, hormatku Kanjeng Bibi Padmini. Arya Putra, kenapa kamu datang kemari sendirian? Biung masih sedang berlatih dengan kelompok musiknya dan Eyang memutuskan untuk datang besok pagi. Terima kasih kalian telah menyempatkan datang untuk upacara besok. Kamar-kamar sudah disiapkan untukmu. Dayang akan mengantar kamu untuk bisa beristirahat malam ini. Oh ya, Kanjeng Bibi, di mana Pangeran? Dia sudah tidur, sayang. Apa boleh aku tidur bersamanya? Tentu saja boleh sayang. Ayo, Paman antarkan. Hormatku Pangeran. Aku kira Pangeran sudah tidur. Apa kedatanganku mengganggu Pangeran? Maafkan aku. Apa Pangeran tidak ingin aku pergi? Ya sudah, kita bermain sebentar. Setelah itu, kita tidur. Izinkan aku tidur bersamamu, Pangeran. Aku ingin bayi itu lenyap dari muka bumi. Tapi untuk menyingkirkan bayi terkutuk itu bukanlah hal yang mudah, Biakta. Ya, Nagras benar. Bayi itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dan belum seorang pun mampu untuk menandinginya. Kalian jangan panggil aku Biakta kalau aku tidak bisa menyingkirkan bayi itu. Apa rencanamu selanjutnya, Biakta? Culik bayi itu dan bawa segera ke hadapanku. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada bayi itu? Nanti kalian akan tahu apa yang akan terjadi. Baiklah, kami pergi. Sepertinya ada orang jahat yang datang. Pasti orang jahat itu ingin menculik Pangeran Verendra. Cepat, Nagras. Ambil bayi itu. Siap, beraninya kamu menghalangiku. Wah. Siap, mereka benar-benar kuat. Iya, Nagras. Lebih baik kita kabur. Ayo.
berdandan untuk Hanggareksa. Semoga saja dia menyukai dandananku ini. Mau langsung berangkat ah? Apa nggak makan dulu? Paman ini mikirnya makan aja. Pangeran, hidup itu untuk makan. Kalau nggak makan, mate. Sudah. Lebih baik kita berangkat sekarang. Nanti kita terlambat. Mau apa lagi kamu, Arimbi? Aku ingin pergi bersamamu ke istana, Kakang. Aku tidak mau. Lebih baik aku jalan dengan cucuku dan menantuku. Apa aku ini terlalu buruk untuk sampai-sampai jalan bersamaku saja kamu tidak mau? Maaf Bopo, bukannya kami tidak mau berangkat ke istana bersama Bopo, tapi kami harus menyiapkan peralatan dulu sebelum pertunjukan. Bukan begitu teman-teman? Benar Empu, lebih baik Empu jalannya sama Arimbi, biar ada temennya. Iya. Iya, benar. Ya sudah, Bajil, Laras, yuk kita berangkat. Ini Arya Putra. Kakang, berjalan sendirian itu sangat membosankan. Lebih baik Kakang berjalan bersama aku. Jangan harap, Arimbi. Aku lebih baik jalan sendiri daripada jalan bersama kamu. Kakang. Bagaimana penampilanku, Dwi Pangga? Kamu sungguh cantik, Palastri. Kamu itu terlalu memujiku, Dwi Pangga. Aku bicara kenyataan, Palastri. Aja. Iya, Palastri. Kamu memang benar-benar cantik. Aku juga benar-benar iri dengan kecantikanmu. Aku jadi tidak sabar ingin segera menjadi manusia kembali. Sahabatku, sebentar lagi harapanmu juga akan menjadi kenyataan. Aja. Mudah-mudahan begitu, Palastri. Kita berangkat sekarang? Baik, Dwi Pangga. Kau terlihat tampan sekali dengan pakaian itu, Kakak. Kamu bisa saja, Pak Mini. Ini sebenarnya pakaian yang sudah lama. Dan perhiasan ini aku temukan di dalam peti. Ternyata masih bagus dan masih cocok. Hari ini pasti semua orang datang dengan pakaian dan penampilan terbaiknya. Kenapa kamu bicara seperti itu, Pak Mini? Kamu membuat aku sedih. Cuma aku yang tidak bisa mengenakan pakaian terbaikku. Pak Mini, walaupun kamu menjadi seekor merpati dan kamu tidak bisa mengenakan pakaian, kamu tetap terlihat cantik dan anggun. Kau hanya menghiburku, kan? Tamu-tamu nanti pasti akan melihatmu dengan begitu cantik dan anggun. Padmini, apapun adanya dirimu, aku tetap sayang dan cinta sama kamu.
lepaskan. Tidak lama lagi, Kurawan akan geger. Karena bayi yang diharapkan menduduki tahta akan cacat kena racun ini. Mereka pasti akan panik. Ayo, Ranai. Ayo. Baik, untuk Allah. Aku harus mendahului ke tempat Biakta. Bagaimana butuh kamu? Beres, Biakta. Air itu sudah aku berikan racun. Tidak lama lagi, kita akan mendapatkan kabar kalau bayi itu kulitnya akan melepuh. Aku sudah tidak sabar menunggu beritanya. Aku jamin, pesta mereka akan berubah jadi air mata Biakta. Iya. Rasakanlah Paman Biakta, sebentar lagi kamulah yang akan menangis. Maaf Kanjeng Putri Arim, kami tidak bisa membiarkan kamu masuk. Karena Kanjeng Putri tidak ada dalam daftar undangan. Lalu bagaimana dengan Kakang Hanggareksa? Apa dia juga tidak diperbolehkan masuk? Tidak Kanjeng Putri. Kalau Paman Hanggareksa sudah ada dalam daftar undangan. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya pun dipersilakan masuk. Kalau begitu, kalian harus mengizinkan aku masuk. Karena aku adalah istri dari Kakang Hanggareksa. Arimbi, kamu jangan asal bicara. Kapan kita pernah menikah? Sebentar lagi, kita juga akan menikah, Kakang. Lepaskan aku, Arimbi. Jangan buat mereka berpikir macam-macam tentang kita. Itu bagus, biar sekalian mereka tahu kalau kita adalah pasangan yang sangat serasi. Pasangan serasi, dengar Arimbi. Jangan pernah berharap aku akan menjadi pasangan kamu. Lebih baik kamu menjauh dari aku. Tidak, aku tidak akan pernah mau jauh dari kamu, Kakang. Ada apa ini? Maaf Kanjeng, Arimbi memaksa ikut masuk dengan hamba. Dia tidak memperdulikan teguran para prajurit. Begitu. Baiklah, kalau begitu tidak ada masalah. Silakan. Terima kasih Respati, terima kasih banyak.
Kenapa jadi begini? Ayo kakak, tunggu apa lagi? Aku pikir penjagaan di setiap sudut istana harus diperketat. Karena dalam situasi seperti ini, tidak mustahil musuh akan datang mengacak. Benar, Kang Mas. Kita tidak pernah tahu kapan musuh akan datang menyerang kita. Kamandanu, Dupangga, aku tugaskan kalian untuk mengawasi dan menjaga setiap sudut istana ini. Baik. Ratih putriku, seandainya saja sekarang kamu ada di sini, pasti kamu akan bisa merasakan kebahagiaan ini, nak. Sebenarnya kamu sekarang berada di mana? Padmini, ada apa sayang? Kenapa kamu menangis dan terlihat begitu sedih? Aku tiba-tiba saja teringat dari Ratih, Kakang. Coba kalau sekarang dia ada di sini. Tapi sekarang dia tidak lagi bersama kita. Iya. Aku juga merasakan hal yang sama. Dan aku merasakan kesedihan itu. Tapi Padmini, kita tidak boleh terus dan menerus larut dalam kesedihan. Karena hidup kita harus tetap berjalan. Sekarang lebih baik kita berdoa kepada Sang Widi. Dimanapun putri kita Nyai Ratih, kita harus yakin dia akan tetap melihat kita. Bagaimana, Pendeta? Baiklah. Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai acara ini. Verendra, dengan air pemberkatan ini, semoga Sang Yang Widi akan menjaga dan melindungi. Butokala, bantu aku ke kamar mandi. Baik. Aku ingin kalian semua di sini memberikan restu dan pemberkatan kepada Verendra putraku. Pasti anak sial itu sudah mati sekarang. Ya, benar Nagras. Tidak ada yang akan tahan dengan racun itu. Sekarang kalian berdua pergilah ke Kurawan dan pastikan apa yang terjadi di sana. Aku sudah tidak sabar mendengar berita kematian bayi itu. Baik, Bekta. Kami akan lakukan. Ayo Nagras.